Baik, kita mulai. Suara saya terdengar jelas. Ya, Jelas. Bun. Ya, Yes, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, salam sejahtera untuk wabarakatuh. kita semua. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu kelas F ya, yang hari ini kali kedua bertemu dengan Bu Ervin di perkuliahan. Tolong yang lain ini di-mute dulu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Malam ini kita akan diskusi, nanti ada post-test yang harus Bapak Ibu kerjakan, begitu ya. Post-testnya sederhana, yang sesuai dengan pendapat dari Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti selesai perkuliahan akan saya share daftar hadir yang di dalamnya ada post-testnya. Ya. Oke, saya share sedikit materi yang sebagai materi suplemen begitu ya. Karena apalagi sekarang internet sangat mudah diakses sehingga materi itu bisa dicari gitu ya dari sumber mana saja. Yang paling mudah yaitu dari sumber publikasi artikel ilmiah. Kebetulan di Google Scholar-nya Bu Ervin itu banyak penelitian-penelitian yang terkait dengan mata kuliah kita ya. Karena memang saya sering meneliti tentang anak berkebutuhan khusus. Baik, kalau suara saya ada problem atau gangguan atau gimana, mohon diinfo ya Bapak Ibu ya. Ini dari kelas pertama tadi sepertinya ini wifi-nya agak trouble. Oke, sesuai di RPS yang sudah kita diskusikan di minggu lalu, pertemuan kedua ini tentang pengasuhan pada anak usia dini berkebutuhan khusus. Jadi, sebenarnya topik pengasuhan ini kalau di kurikulum S1 PG PAUD ada di mata kuliah Parenting Education salah satunya ya. Tetapi di mata kuliah perspektif ABK ini pengasuhan yang dimaksud adalah pengasuhan yang berfokus pada anak usia dini berkebutuhan khusus. Kalau parenting education, kemudian kebetulan saya juga mengampu mata kuliah komunikasi dalam pengasuhan, itu topik-topik yang berbeda. Gitu ya. Lanjut, ini konsep dasar dari pengasuhan ya. Meskipun Bapak Ibu sehari-hari mungkin juga sudah tahu, saya juga sering mengasuh anak saya sendiri, mengasuh siswa-siswi saya, tetapi secara teori eh, pengasuhan itu tidak hanya diberikan oleh orang tua saja ya. Makanya di sini saya cantumkan pengasuhan itu juga oleh pengasuh gitu. Bisa jadi pengasuh di TPA gitu ya, seperti pengasuhnya anak saya itu kan ya bagian dari pengasuhan. Itu isinya apa? Isinya adalah bentuk-bentuk interaksi begitu ya. Iya, hati-hati. Perhatian, kemudian juga dukungan yang diberikan oleh orang dewasa terdekat. Dalam hal ini bisa orang tua, pengasuh, gitu ya. Kemudian bisa juga guru dan atau orang dewasa. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan anak dalam aspek perkembangan fisik, emosional, kemudian sosial, kognitif, dan aspek-aspek pembelajaran, aspek-aspek perkembangan yang lain. Dan aspek perkembangan lainnya. Kemudian
Baru 27 yang masuk ya Bapak Ibu ya, padahal harusnya kelas F ini banyak. Pengasuhan pada anak usia dini berkebutuhan khusus, dalam hal ini kalau Bu Erwin nulis ABK yang dimaksud adalah anak-anak usia dini yang berkebutuhan khusus. Kita concernnya kepada usia dini ya, usia prasekolah begitu. Karena sesuai dengan skop prodi kita. Pengasuhannya itu mencakup apa? Memberikan perhatian dan dukungan karena untuk anak-anak berkebutuhan khusus, makanya perhatian dan dukungan itu sesuai dengan karakteristik, kemudian kemampuan anak, juga jangan lupa berkaitan dengan kebutuhan khusus anak. Jadi makanya diferensiasi ya. Jadi antar anak itu kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis disabilitasnya. Begitu ya, jenis kebutuhan khususnya apa begitu supaya anak-anak ini dapat mencapai aspek perkembangan secara optimal. Jadi dalam mengasuh anak usia dini berkebutuhan khusus, fokus kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak berkebutuhan khusus adalah fokus kepada kemampuan anak. Jadi jangan terus kekurangannya ini tidak bisa begini, tidak bisa begini begitu ya, karena mungkin gangguan fisik dan sebagainya, abaikan itu. Kita fokus upgrade-nya ke kemampuannya anak. Jadi kalau misalnya hambatannya seperti di gambar ini ya Bapak Ibu ya, dengan gangguan fisik tunadaksa ya, kita jangan fokus kepada kegiatan-kegiatan yang fokusnya menggunakan alat gerak kaki, ya gunakan yang lain ya, yang lain yang masih bisa dioptimalkan. Misalnya apa? Alat gerak yang lain kebetulan di sini tangannya masih bisa optimal, kemudian indera pendengaran, indera penglihatan, jadi masih bisa menggunakan metode pembelajaran yang sifatnya audiovisual juga bisa ya, kecuali yang berbentuk gerakan yang menggunakan alat gerak kaki. Jadi jangan fokus ke kekurangannya. Begitu. Tujuan pengasuhan pada ABK itu salah satunya adalah supaya kita mampu melatih anak untuk mencapai kemandiriannya. Kemandirian yang dimaksud di sini adalah mandiri sesuai dengan kemampuan anak, karena jangan lupa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda. Ya, jadi ya sesuai dengan kemampuan yang mungkin kemandirian yang dimaksud di sini adalah tidak sama dengan anak normal pada umumnya ya, karena kemampuannya berbeda gitu. Kemudian pengasuhan pada ABK juga membuat anak semakin tumbuh dengan rasa percaya diri dan mempunyai harga diri pada anak. Begitu, karena apa, rata-rata anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam artian aku kekurangan ini ya begitu ya. Jadi kurang percaya diri, kemudian kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar karena apa? Harga dirinya rendah. Gitu, merasa berbeda dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi pendampingan melalui pengasuhan ini memang sangat diperlukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Tentu yang aspek ketiga adalah pengasuhan itu selalu berfokus kepada mengoptimalkan berbagai aspek perkembangan anak. Kalau poin ketiga ini untuk anak normal juga begitu, ya, apalagi untuk anak yang berkebutuhan khusus, memang kita mengasuh untuk apa? Untuk mengoptimalkan aspek perkembangannya tanpa kita berfokus kepada kekurangannya anak. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah pengasuhan pada ABK itu dalam rangka menciptakan lingkungan yang ramah anak. Dalam artian apa? Kalau memang contohnya tadi ya di slide sebelumnya gangguannya tunadaksa pada alat gerak kaki, ya lingkungan yang ramah anak yang dimaksud apa? Ya jangan mengasuh anak dengan kondisi misalnya kondisi ruangan yang banyak tangganya gitu ya, yang kondisi ruangan yang ini yang apa, yang agak space-nya agak longgar supaya apa, supaya bisa ada space untuk kursi roda gitu. Jadi melatih anak, jangan lupa melatih anak untuk mandiri begitu, minimal bisa bantu diri sendiri. Kemudian prinsip-prinsip pengasuhan pada ABK, kasih sayang dan empati sudah tentu ya Bapak Ibu ya. Konsistensi yang dimaksud itu adalah
stimulus yang kita berikan pada anak itu konsisten diberikan setiap hari, gitu ya. Contohnya pada anak ADHD, jadi kita melatih anak untuk memiliki rutinitas setiap hari. Itu harus dilatihkan secara konsisten. Kalau hari ini saja, besok ini ya udahlah biarkan begitu. Yang penting mau makan, mau minum begitu. Tidak hanya seperti itu ya. Konsistensi yang dimaksud adalah melatih anak untuk mencapai dia harusnya mencapai aspek perkembangan yang mana. Itu harus dicapai melalui latihan yang konsisten. Kemudian jangan lupa orang tua, guru gitu ya, dan juga lingkungan sosial terdekat anak, misalnya pengasuh atau keluarga begitu ya. Itu harus berkolaborasi. Kalau diperlukan memang perlu berkolaborasi juga dengan tenaga ahli. Tenaga ahli itu bisa dokter, bisa psikolog begitu ya. Kemudian yang Bu Ervin ulang-ulang ya dari pertemuan pertama, jadi pengasuhan, pengajaran, pembelajaran pada ABK itu kita berfokus pada kekuatan. Untuk apa? Dalam rangka mencapai lingkungan pembelajaran, lingkungan pengasuhan yang inklusi, yang menghargai terhadap perbedaan. Kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya, boleh langsung disampaikan supaya tidak lupa. Ini beberapa contoh bentuk pengasuhan pada anak usia dini berkebutuhan khusus. Tentu yang pertama adalah pengasuhan emosional. Ya, pengasuhan secara emosional, tugas orang tua, tugas guru sebagai apa ya? Sebagai memberikan kehangatan gitu ya, kasih sayang dan rasa aman. Ini ada di diagram kebutuhan Maslow ya. Tetapi di bentuk pengasuhan ini ternyata kebutuhan makan, minum, kesehatan, kebersihan itu ada di poin kedua. Kenapa? Karena jangan lupa nanti di materi di slide berikutnya begitu ya. Tantangan mengasuh ABK itu salah satunya adalah stigma sosial dan tekanan lingkungan. Itu makanya pengasuhan emosional ada di peringkat yang pertama. Bukan berarti tidak perlu makan, tidak perlu ya perlu, begitu ya. Kalau di diagram Maslow, kebutuhan dasar manusia adalah makan, minum, kebersihan, sandang, pangan, papan, begitu ya. Ini concernnya ke bentuk pengasuhannya. Jadi dukungan emosional menduduki peringkat yang pertama. Baru kemudian pengasuhan secara fisik. Selanjutnya adalah pengasuhan sosial. Gitu ya. Jadi kita melatih anak supaya apa? Supaya percaya diri, supaya memiliki harga diri, sehingga apa? Sehingga mampu berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan teman sebayanya, gitu ya, dengan guru, begitu, dengan lingkungan sosial terdekat, begitu. Kemudian pengasuhan edukatif, menstimulasi kemampuan belajar anak. Jadi mengasuh anak ya tidak hanya diberi makan, diberi minum, dimandiin dan seterusnya ya, diberikan baju yang sesuai, kemudian diberikan kasih sayang, tetapi juga kita perlu menstimulasi. Karena apa? Karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus adalah unik dan berbeda-beda. Ya sesuai dengan jenisnya. Misalnya tunanetra, jenis tunanetra yang bagaimana? Apakah sebagian, apakah tunanetra penuh dan sebagainya. Nah, itu kan memerlukan stimulasi yang berbeda-beda begitu. Dan yang terakhir adalah pengasuhan disiplin positif. Ini positif parenting ini pernah saya teliti, artikelnya sudah publis kalau tidak salah saya meliti ini waktu pandemi ya, karena disiplin positif itu salah satu prinsipnya adalah menetapkan aturan kepada anak. Itu berlaku untuk anak normal maupun untuk anak usia dini berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena anak-anak harus tahu. Misalnya ya, kalau waktunya sekolah, meskipun sekolahnya dari rumah, ya kalau diminta bu guru memakai seragam, ya harus pakai seragam. Gitu. Itu namanya disiplin positif. Kenapa? Karena anak tidak boleh seenaknya. Meskipun kondisinya di rumah, karena kita sebagai siswa, begitu ya, ya harus mengikuti aturan dari sekolah. Bagaimanapun caranya. Gitu. Kalau misalnya sekolahnya daring di rumah, ya anak-anak harus duduk. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya anaknya tipe ADHD atau hiperaktif atau ini bagaimana, Bu?
diberikan rutinitas itu tadi ya, karena kuncinya adalah anak-anak dengan gangguan ini mereka rentang konsentrasinya sangat pendek atau memiliki apa dalam artian ini ya bahasa mudanya memiliki dunianya sendiri begitu. Makanya kita perlu melatih anak untuk tahu setelah saya kalau kalau sekolah di rumah, setelah saya mandi, setelah saya sarapan, saya harus ngapain. Nah, begitu ya. Biasanya ada alat bantu namanya ini flashcard bergambar. Begitu, Bapak Ibu. Lanjut, ini nanti post-testnya. Post-testnya nanti tercantum di daftar hadir yang akan Bu Ervin share setelah perkuliahan. Ya. Jadi silahkan dijawab menurut pendapat dari Bapak Ibu. Jawabannya tidak usah panjang-panjang, copy paste di Google, tidak perlu, tetapi dijawab menurut sepengetahuan Bapak Ibu. Ya. Jadi apa saja peran orang tua dan keluarga dalam mendukung pengasuhan pada anak usia dini berkebutuhan khusus. Begitu. Kemudian, apa tantangan dalam pengasuhan ABK? Salah satunya tadi ya, kenapa pengasuhan emosi itu ada di peringkat pertama karena stigma sosial dan tekanan dari lingkungan sosial itu mempengaruhi pengasuhan ABK. Ya, makanya ada beberapa kasus yang apa anak-anak berkebutuhan khususnya justru disembunyikan di rumah begitu ya karena apa mungkin stigma sosialnya mempunyai anak ABK adalah malu dan sebagainya itu bisa dicari Bapak Ibu di berita online itu banyak ya gitu. Kemudian yang kedua orang tua mengalami parental burnout jadi kelelahan emosional dalam mengasuh anak itu juga sebenarnya ada beberapa hasil penelitian yang menyebutkan bahwa parental burnout itu tidak hanya pada orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Orang tua dengan anak normal pun juga bisa mengalami hal yang sama. Ini banyak sekali hasil-hasil penelitiannya bisa Bapak Ibu cermati di jurnal gitu ya. Jadi kalau di ABK bagaimana, kalau di anak normal itu juga bisa saja terjadi. Apalagi kalau sebutan untuk parental burnout itu misalnya bagi orang tua baru, ya bagi ibu yang baru, Suaranya menghilang, Bu. oh iya sorry ya, kepencet ya. Jadi kelelahan emosional itu ada satu kasus yang orang ibu ya, ibu baru yang baru melahirkan, kemudian mengasuh anaknya sendiri ya, luka sesarnya belum belum sembuh, sudah dapat tekanan dari lingkungan sosial terdekat, dari keluarganya, mungkin ya, kemudian tidak ada bantuan, nah itu juga bisa menyebabkan parental burnout. Itu ada istilahnya apa? Mungkin ada yang tahu itu istilahnya apa itu? Suara saya hilang-hilang ya, sinyalnya kayaknya ya. Sebentar. Saya ganti ganti hotspot dulu. Oke, sudah kayaknya wifi-nya trouble. Jadi salah satu contoh parental burnout itu baby blues. Kalau untuk orang tua baru ya, khususnya pada ibu baru. Itu baby blues yang banyak kasus begitu ya, sampai ibunya membunuh anaknya sendiri, sampai ibunya harus dibawa ke psikiater karena gangguan jiwa begitu. Apalagi kalau kondisi kelelahan tersebut pada ini ya, yang kita bahas sekarang adalah pada orang tua dengan anak ABK itu banyak sekali kasusnya, hasil-hasil penelitian bisa dicari di jurnal ya. Kemudian yang ketiga,
tantangannya juga dalam bentuk keterbatasan fasilitas dan layanan yang mendukung, misalnya mendukung terapi, kegiatan terapi, stimulasi pada anak, begitu ya. Karena tidak semua sekolah gitu ya, tidak semua wilayah itu ada SLB-nya. Gitu. Salah satu contohnya di Surabaya ada SLB, di Gresik ada gitu ya, tetapi jumlahnya tidak banyak. Di Tuban ada atau tidak saya kurang tahu. Di Lamongan ada, di Trenggalek ada, tapi tidak semua daerah ada. Makanya keterbatasan fasilitas tersebut yang terkadang menjadi tantangan dalam mengasuh anak. Gitu ya. Bahkan SLB yang kami dampingi di Trenggalek itu banyak yang dari apa lokasi yang jauh begitu ya, karena tidak hanya dari kota Trenggalek saja, tapi kota-kota di sekitarnya juga disekolahkan di situ karena keterbatasan layanan itu tadi. Mahasiswa kami yang prodi PKH itu banyak guru-guru dari Jombang ya, karena di Jombang itu lumayan banyak SLB-nya. Kemudian saya kurang tahu kalau daerah-daerah lain, mungkin nanti Bapak Ibu bisa sharing ya pengalamannya. Kemudian yang keempat, kurangnya pemahaman terhadap kondisi anak. Ini bisa jadi pemahaman orang tua, pemahaman pengasuh, begitu ya, pemahaman, saya bilang bukan hanya orang tua saja, misalnya orang dewasa terdekat yang mengasuh anak, jadi kondisi anaknya saja belum paham. Makanya eh, pengasuhan yang Bu Erwin sebutkan di slide sebelumnya dalam bentuk emosional, fisik, dan seterusnya sampai ke pengasuhan disiplin positif itu kurang bisa optimal. Lanjut, satu slide terakhir, karena kita harus berakhir pukul 8, Bapak Ibu. Jadi nanti seperti biasa, materinya saya share bentuk PDF, karena kalau PowerPoint nanti biasanya Bapak Ibu kalau ngakses di HP itu ukuran filenya lebih berat ya. Di-share di Google Drive, yang Bu Erwin bagikan file PDF tadi siang itu diunduh, jadi setiap kelas sudah ada link Zoom yang akan kita gunakan setiap kuliah. Kemudian saya cantumkan link WA-nya, juga link materinya ya, link Google Drive-nya. Jadi kita share materinya di Google Drive saja supaya WA-nya tidak penuh. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian strategi pengasuhan pada anak usia dini berkebutuhan khusus, salah satunya adalah melalui komunikasi yang positif. Maksudnya komunikasi yang positif itu bagaimana? Ya, Suaranya nggak jelas. suara saya tidak terdengar. Ya, tidak jelas. Oke, padahal Terdengar. sudah ganti hotspot ya. Jelas. Hindari menggunakan kata yang sifatnya menolak. Ya, jangan, bukan, tidak, begitu. Maksudnya seperti itu. Karena ini ya, kita kita usahakan gitu, termasuk saya masih masih juga belajar, setiap menginstruksikan kepada anak. Bentar, ini iya sinyal saya ini ya. Halo, suara saya terdengar? Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Menggunakan pola komunikasi yang positif. Gitu ya. Misalnya nah, ini hilang lagi. Yang paling penting dari berbagai strategi pengasuhan pada anak berkebutuhan khusus adalah jangan lupa kita harus melatih anak untuk kemampuan bantu diri sendiri ya. Makanya dalam stimulasi salah satunya adalah life skill begitu ya. Misalnya mandi, makan begitu ya, ganti baju sendiri gitu ya. Kita harus melibatkan anak-anak secara
aktif. Dengan strategi pengasuhan tersebut, maka diharapkan anak berkebutuhan khusus bisa menjadi pribadi yang tumbuh dengan rasa percaya diri, begitu, terus mandiri dan juga menjadi pribadi yang bahagia, begitu. Itu saja dari saya. Setelah ini saya share post testnya di link kehadiran, begitu. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan. Nah, ini sudah bertambah ya, Alhamdulillah ya. Mungkin ini ada beberapa yang baru bergabung. Memang link Zoom-nya tidak Bu Erwin berikan ini kunci ya. Jadi supaya ketika kuliah sudah dimulai, Bapak Ibu yang telat bisa langsung bergabung. Gitu. Nanti post test dan daftar hadir diisi maksimal jam 9 ya Bapak Ibu supaya bisa langsung saya kirimkan ke adminnya Prodi, begitu. Silahkan ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri. Jadi untuk kelas F tidak ada masalah ya, Bapak Ibu ya, tidak ada crash ya. Jadi untuk selanjutnya kita selalu ketemu untuk mata kuliah perspektif ABK di hari Senin jam 7. Begitu ya. Maaf Bun, usul dulu. Tadi kemarin kan hari Senin itu memang jadwalnya keliru. Pak Hartono kan mestinya hari Jumat, tapi Pak Hartono masuknya kemarin hari Senin jam 18. Jadi kan harusnya Bu Ervin kan yang jam 18. Yang jam 19 itu Bu Aisyah. Nah, tadi Bu Aisyah bilang Bun katanya kita kembali aja ke jadwal awal gitu. Begitu. Berarti saya di jam 6. Iya, di jam 18. Iya, tapi saya jam 6 Bagaimana, Bu? ngajar itu Bunda. Ada mengajar. Senori. Oh, dari Senori. Oh, dari Senori ya. Saya Jatirogo, Bunda. Dari Semangat ya, Jatirogo. Bunda Lili ya. Karena ini saya hafal dindingnya ini loh ya. Kalau dari Tuban kan dindingnya itu batu bata putih ya, Bunda ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau kuliahnya sampai malam. Bapak Ibu yang dari luar Jawa juga kan waktunya berbeda ya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Kalau ada kesulitan ngisi link daftar hadir nanti disampaikan saja di grup ya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.